Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 8 kelas E2 yang terdiri dari saya, Sinta Puspitasari, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Amira Salsabila, Elisa Meiladita, Muhammad Rizal Fadilah, Reja Rastia, dan Salsa Salimah. Pada video kali ini kami akan memaparkan atau menjelaskan kembali materi bab 1, yang mana pada bab ini menguraikan 3 unsur penting dalam operasi matematika, yaitu mengenai pangkat dan akar. Keduanya sangat sering digunakan dalam proses penyelesaian persoalan-persoalan matematika. Cara kerja konsep-konsep ini sangat penting untuk dipahami. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak dengan seksama penjelasan pertama dari rekan saya, yaitu Muhammad Rizal Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah pemangkatan bilangan. Pangkat atau kuadrat memiliki arti dalam matematika ialah suatu perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri, yang sangat sering digunakan dalam proses penyelesaian persoalan-persoalan matematika. Cara kerja dan konsep-konsep seperti ini sangat penting untuk dipahami dan dimengerti bagi kita yang ingin belajar matematika. Kaidah pemangkatan bilangan memiliki beberapa poin atau beberapa materi. Tapi di sini saya akan menjelaskan 2 materi yang berkaitan dengan kaidah pemangkatan bilangan. Yang pertama adalah bilangan berpangkatkan 0. Suatu bilangan yang dipangkatkan 0, berapapun bilangan tersebut, maka hasilnya adalah 1. Contoh, 25 pangkat 0 sama dengan 1. Di dalam pengertian tersebut sudah dijelaskan berapapun bilangan tersebut, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Lanjut, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Yang kedua ialah bilangan berpangkat 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berapapun bilangan tersebut, jika dipangkatkan 1, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, 33 pangkat 1, maka hasilnya adalah 33. Di pengertian sudah dijelaskan berapapun bilangan tersebut, jika dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal nomor 3, 4, dan 5. Soal nomor 3 yaitu 0 berpangkat bilangan adalah tetap 0. Contohnya 0 pangkat 2 sama dengan 0. Kenapa? Karena sebesar apapun angka pangkatnya, apabila bilangannya 0, maka hasilnya pun akan tetap 0. Soal nomor 4. Bilangan berpangkat negatif. Contohnya 2 pangkat min 3. Di sini kita ubah menjadi bentuk pecahan, sehingga sama dengan 1/2 pangkat min 3 ini karena diubah menjadi pecahan, maka bentuknya pun berubah menjadi positif. Jadi sama dengan 1/2 pangkat 3. Sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 1/8. Soal nomor 5. Bilangan berpangkat pecahan. Contohnya 2 pangkat 4/5. Karena bilangan berpangkat pecahan adalah akar bilangan itu sendiri, dengan suku pembagi dalam pecahan menjadi pangkat dari akarnya, sedangkan suku terbagi menjadi pangkat dari bilangan yang bersangkutan. Maksudnya 2 pangkat 4/5 sama dengan 2-nya dijadikan akar dari bilangan itu. Kemudian suku pembagi yang tadi yaitu angka 5 menjadi pangkat dari akarnya,
Jadi 5 akar 2, sehingga 4 yang merupakan suku terbagi diubah menjadi pangkat dari bilangan yang bersangkutan yang tadi, yaitu 2. Jadi 5 akar 2 pangkat 4 sama dengan 5 akar 2 pangkat 4, yaitu 16. Jadi 5 akar 16 sama dengan 20. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Rastia. Saya akan menjelaskan nomor 6, bilangan pecahan berpangkat, nomor 7, bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, dan nomor 8, bilangan dipangkatkan pangkat per pangkat. Untuk nomor 6, bilangan pecahan berpangkat, yaitu hasil bagi suku-suku berpangkatnya. Misal, dalam kurung X per Y pangkat A. Jadi, A-nya itu bukan hanya milik X, tapi juga milik Y. Contoh, dalam kurung 4 per 5 pangkat 2. Jadi, 2-nya itu bukan hanya milik 4, tetapi juga milik 5. 4 pangkat 2 yaitu 16, 5 pangkat 2 yaitu 25. Jadi, hasilnya 16 per 25. Untuk nomor 7, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Jadi, bilangan berpangkat hasil kali pangkat-pangkatnya. Misal, dalam kurung X pangkat A pangkat B. Jadi, A-nya itu dikalikan dulu dengan B. Contoh, 2 pangkat 3 pangkat 2. 3-nya itu dikalikan dulu ke 2. Jadi, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, untuk yang nomor 8, bilangan dipangkatkan pangkat per pangkat, yaitu bilangan berpangkat hasil pemangkatan pangkatnya. Misal, X pangkat AB sama dengan X pangkat AB. Jadi, pangkatnya itu dipangkatkan terlebih dahulu. Contoh, 4 pangkat 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 yaitu 9, jadi 4 pangkat 9, hasilnya 262.144. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kaidah perkalian bilangan berpangkat. Dalam perkalian bilangan berpangkat terdapat 2 kaidah, yaitu yang pertama, hasil kali bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat jumlah pangkat-pangkatnya. Maksudnya, jika ada bilangan perkalian berpangkat yang basisnya sama tapi pangkatnya berbeda, berarti tinggal menjumlahkan pangkat-pangkatnya saja tanpa merubah basisnya. Seperti contoh, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Di sini basisnya sama, yaitu 5, tetapi pangkatnya berbeda. Maka pangkatnya harus dijumlahkan, sehingga menjadi 5 pangkat 3 tambah 2, sama dengan 5 pangkat 5. Nah, hasil dari 5 pangkat 5 adalah 3125. Kaidah yang kedua yaitu hasil kali bilangan-bilangan berpangkat yang pangkatnya sama tetapi basisnya berbeda adalah perkalian basis-basisnya dalam pangkat yang bersangkutan. Nah, dalam kaidah ini berbanding terbalik dengan kaidah sebelumnya. Jika kaidah sebelumnya basisnya yang sama, maka dalam kaidah ini pangkatnya yang sama. Sehingga yang harus dilakukan adalah mengalihkan basis-basisnya. Seperti contoh, 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Pangkatnya sama, yaitu 5, tetapi basisnya berbeda. Maka sehingga menjadi dalam kurung 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 6 pangkat 5. Nah, hasil dari 6 pangkat 5 adalah 7.776. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu hasil bagi bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat selisih pangkat-pangkatnya. Rumusnya yaitu X pangkat A dibagi X pangkat B sama dengan X pangkat A dikurang B.
Contoh soalnya yaitu 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 3, yaitu 8 pangkat 5 dikurang 3. Hasilnya yaitu 8 pangkat 2. Akar dari 8 pangkat 2 yaitu 64. Yang kedua yaitu hasil bagi bilangan-bilangan berpangkat yang pangkatnya sama tapi basisnya adalah pembagian basis-basisnya dalam pangkat yang bersangkutan. Rumusnya yaitu X pangkat A dibagi Y pangkat A sama dengan kurung buka X per Y kurung tutup pangkat A. Contoh soalnya yaitu 4 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 4 per 6 pangkat 2. Hasilnya yaitu 16 per 36. Ya, seperti itu contoh soal dan penjelasannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai akar. Akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Akar dari sebuah bilangan ialah basis yang memenuhi bilangan tersebut, berkenaan dengan pangkat akarnya. Berdasarkan konsep pemangkatan, kita mengetahui bahwa jika bilangan-bilangan yang sama, misalnya X dikalikan sejumlah tertentu sebanyak katakanlah A kali, maka jika kita dapat menuliskannya menjadi X pangkat A, X disebut basis dan A disebut pangkat. Andai kata kita X pangkat A sama dengan M, maka jika X dapat juga disebut sebagai akar pangkat A dari M, yang jika dituliskan dalam bentuk akar menjadi X sama dengan akar M pangkat A. Jadi bentuk X pangkat A sama dengan M dapat ditulis secara umum akar M pangkat A sama dengan X. Artinya M pangkat 1 per A sama dengan X. Untuk contoh soalnya yaitu menyederhanakan dari bilangan akar 3 ditambah 2, akar 2 dikurang 2. Dan untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menggunakan sifat dari akar dalam kurung A tambah B tutup kurung ditambah 2 akar AB sama dengan akar 2 ditambah akar B. Lalu setelah dimasukkan dalam contoh soal tersebut akan menjadi seperti ini. Akar 3 ditambah 2 akar 2 dikurang akar 2 sama dengan akar dalam kurung 2 ditambah 1 tutup kurung ditambah 2 akar 2 kali 1 sama dengan akar 2 ditambah akar 1 dikurang akar 2. Maka akan menghasilkan sebuah bilangan 1. Demikianlah pemaparan materi tentang pangkat dan akar dari kelompok kami. Semoga video ini dapat memenuhi nilai UTS kami pada mata kuliah Matematika Bisnis. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.